Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Masih ada semangat? Apa kabar minggu ini? Luar biasa atau biasa di luar? Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya 2 minggu berturut-turut tidak berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu, dan ada kesempatan yang baik hari ini untuk bisa bertemu muka, untuk bisa bersama-sama diberkati oleh firman Allah. Ya, yang sakit-sakit sudah sembuh, yang kemarin susah sudah ada jalan keluar. Masih ada yang susah? Masih ada yang susah? Yang sehat jangan sakit, ya. Yang sehat jangan sakit. Ya, yang semangatnya lagi pudar, ayo kita melalui firman Allah dicas kembali sehingga bisa selalu segar. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Allah dari Filipi pasal 2 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Dan saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan tersebut bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai dengan 8. Saya tunggu Bapak dan Ibu membuka Alkitabnya, membuka tabnya, membuka handphonenya, tapi jangan dimatikan handphonenya setelah itu. Ya, biar terbuka saja supaya ayat Alkitabnya bisa diikuti. Setuju ya? Tidak ada yang setuju, ya sudah. Oke. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itu ditandai dulu bagi yang sudah buka Alkitabnya. 1 ayat lagi. Ayatnya di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 yang tadi jangan ditutup, dikasih saja tanda. Ya, diberi tanda saja. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24. Di full screen sudah ada. Baik. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, puji Tuhan. Ayo, kita balik ke Kolose, supaya kita bisa memulai pembahasan dari firman Tuhan pagi hari ini dengan tema menyangkal diri. Nah, memang kalau tidak dijelaskan menyangkal diri itu bisa kabur atau terlalu abstrak bagi kita sehingga sulit untuk memahami. Dan kalau kita sudah sulit untuk memahami, bagaimana kita untuk menerapkannya atau mempraktekannya. Maka setiap kali Pak Adi berkhotbah, di bagian pendahuluan itu selalu memberikan dulu paparan penjelasan sehingga jelas ketika kita bicara tentang menyangkal diri itu apa sangkal diri. Kalau yang saya tahu itu sangkal putung, nah ini sangkal diri. Nah, itu ya. Itu saudara-saudara, pemahaman-pemahaman di awal itu menolong kita untuk bisa dipandu memahami secara dalam bagian firman Tuhan ini. Nah, Alkitab kita menerjemahkan menyangkal diri itu pertama. Artinya,
artinya adalah melupakan kepentingan sendiri. Melupakan kepentingan sendiri. Berarti kalau melupakan kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri, berarti memikirkan atau mempertimbangkan atau mengingat kepentingan orang lain. Nah, yang kedua, artinya adalah mengabaikan dirinya dengan segala keberadaan sebelumnya. Mengabaikan dirinya dengan keberadaan sebelumnya. Apakah dia berpangkat, apakah dia orang hebat, apakah dia orang kaya, apakah dia orang punya. Jadi dia menyangkal diri dalam arti ini adalah mengabaikan seluruh yang ada padanya sebagai kebanggaannya. Seringkali ketika orang punya sesuatu, merendahkan orang lain. Ketika kita berada dalam kedudukan tertentu, maka kita menggunakan kekuatan dari kekuasaan itu untuk menekan orang lain. Atau memanfaatkan orang lain dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Maka arti menyangkal diri di bagian yang kedua ini adalah mengabaikan semua hal yang ada pada kita yang dianggap menjadi hal yang berarti bagi kita, dan keberadaan kita ini orang berada. Kan seringkali dikatakan itu orang berada. Orang berada itu adalah orang yang punya sesuatu. Kalau orang yang tidak berada biasanya orang yang tidak punya apa-apa. Nah, di dalam menyangkal diri, kita dikatakan mengabaikan semua keberadaan kita yang kita banggakan itu. Kemudian, arti dari menyangkal diri selanjutnya adalah berkata tidak kepada keinginan diri sendiri. Kecenderungan orang biasanya adalah mengikuti keinginannya pribadi, atau mengikuti keinginannya atau kesenangannya pribadi. Nampaknya makin lama arti ini membuat kita makin terpojok, seolah-olah kita tidak perlu memikirkan diri sendiri. Tidak demikian. Nah, arti yang lain adalah berkata tidak pada perbuatan tertentu yang disenangi atau disukai sebelumnya. Ada orang tertentu, ada kesenangan-kesenangannya, tapi menyebabkan orang lain akhirnya menjadi syak. Biasanya ada orang yang suka judi. Kalau judi itu kan menyebabkan orang jadi terganggu, ya kan? Terganggu apanya? Terganggu dompetnya. Kalau orang berjudi berarti kan bertaruh dengan harapan spekulasi, keluar duit sekian, dapat duit berkali lipat. Nah, itu kan modelnya orang judi, kan begitu. Ada kesenangan-kesenangan yang lain. Biasanya kalau orang ada sampai lupa kepada waktu di mana dia sendiri harus beribadah. Nah, hari Minggu pergi acara mancing. Karena ada grup mancing mania. Nah, jadi mancingnya itu lebih menjadi kesenangannya, tapi mengabaikan waktu-waktu ibadahnya. Itu contoh misalnya. Atau ada orang biasanya di hari-hari tertentu dia akan gunakan waktu itu adalah untuk pergi namanya goes. Apa itu goes itu? Seringkali mereka pergi jalan atau pergi dengan sepedanya sampai kemudian lupa, gitu ya. Lupa kepada aktivitas yang paling utama. Nah, Bapak Ibu, ada banyak kesenangan-kesenangan yang lain. Ada kalau di kampung itu senang justru malah adu ayam di hari Minggu. Gitu. Jadi disibuk dengan ayamnya sampai lupa dengan apa? Dengan keluarganya. Nah, ada banyak lagi. Nah, silakan terjemahkan lagi apa kesenangan-kesenangan kita yang kadang-kadang kita sampai lupa. Satu kali saya ingat dengan kesenangan ini, setiap kali dia pulang, yang pertama kali dilihat adalah burung peliharaan yang ada di kandang, yang ada di sarang, di sangkar. Lama-lama jengkel istrinya karena setiap pulang bukan cari istri,
Tapi yang dicari itu adalah burung yang ada dalam sangkar yang dipeliharanya. Sudah kasih makan belum? Sudah dikasih makan belum? Setiap kali pulang, sudah dikasih makan. Lama-lama istrinya jengkel, itu kemudian dipotong gitu. Ya, dan kemudian suami pulang marah dia. Mana ini? Saudara, kadang-kadang kesenangan-kesenangan kita mengalihkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Nah, ada banyak hal. Tapi yang saya mau katakan dalam bagian ini, ada kesenangan-kesenangan yang menyebabkan akhirnya kita harus sangkal itu, supaya jangan sampai kemudian orang-orang di sekitar kita dirugikan karenanya. Nah, berkata tidak juga pada ambisi pribadi. Jangan terlalu berambisi. Saya dalam hidup itu tidak terlalu banyak ambisi. Tidak terlalu ambisius sekali. Dikasih kepercayaan ini, ya puji Tuhan. Diturunkan dari jabatan itu, nggak masalah. Menjadi orang yang biasa, oke. Nggak pengaruh sama sekali. Karena ada sindrom orang kadang-kadang kalau tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, dan lain sebagainya, dia kehilangan rasa mulia pada dirinya. Enggak lah, biasa aja. Nah, karena itu, dikasih kepercayaan itu sebuah kehormatan, dijalani. Dikasih kesempatan untuk melayani itu, manfaatkan. Karena tidak semua orang dapat kesempatan. Bukit Harapan selalu memberi kesempatan kepada semua orang untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Ya, diberi ruang sedemikian rupa. Gunakan dengan baik. Mumpung Pak Pendeta memberi ruang sebanyak-banyaknya. Ya, rata-rata mereka-mereka yang ada di sini diberi kesempatan melayani, itu mereka bahagia sekali. Karena apa? Di tempat lain mereka hanya duduk manis, tidak pernah ambil bagian dalam pelayanan. Tapi di sini kita kasih kepercayaan. Ambil bagian dalam pelayanan, apa yang bisa dikerjakan? Bapak Ibu Saudara, orang yang berambisi di dalam hidupnya, dia selalu stres. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan, saya mau di sana, saya mau di sana, saya mau di sana. Pak Adi itu paling nyaman dalam menjalani hidup. Karena apa? Tidak terlalu banyak tuntutan. Tidak terlalu banyak tuntutan. Ya, maka pimpinan-pimpinan saya tidak pernah pusing dengan masalah saya. Kenapa? Karena saya tidak pusing dengan kedudukan. Yang saya pentingkan dikasih kepercayaan, saya kerja. Dikasih tugas tanggung jawab, saya kerjakan. Dan kalau tidak ada di sana, apa? Kadang-kadang juga ada orang menempatkan Pak Adi dalam posisi-posisi tertentu hanya untuk supaya kelihatan agak sedikit, wah ini bagus kalau ditaruh di sana. Enggak juga, enggak pengaruh ke kita. Biasa aja. Beberapa kali saya diundang di masyarakat di lingkungan, udah Bapak ini ditaruh jadi RW saja. Saya bilang, sudah, saya jadi masyarakat biasa saja. Ya. Karena kita bukan kejar jabatan, kita bukan kejar kedudukan. Bahkan untuk mencapai itu semua kadang-kadang kita melakukan sesuatu untuk itu. Kita tidak usah, itu akan menyiksa diri. Membuat kita akhirnya justru malah tidak melakukan dengan tulus segala sesuatu. Sejak dari 2003, Tuhan beri kesempatan untuk Pak Adi berkarir dalam dunia pelayanan. Dan ya saya menikmati. Dan tidak pernah lalu menjadi, wah gara-gara ini jadi sombong. Tidak perlu. Karena apa? Semua itu hanya kepercayaan. Dan kalau diberi kesempatan paling 3, 4, 5 tahun. Sudah selesai itu. Orang lain yang harus menggantikan kita. Jadi tidak usah terlalu apa sekali merasa diri, wah luar biasa, biasa saja. Kenapa? Karena itu hanya memang waktu kita. Setiap orang ada waktunya. Ya, setiap orang ada waktunya. Dan setiap waktu itu ada orangnya. Kita akan berganti, jadi kita tidak akan menjadi orang yang mengalami sindrom ketika kemudian turun dari posisi itu. Biasa aja. Kita dihormati bukan karena jabatan kita, tapi kita dihormati karena kita betul menjadi orang yang dalam hidup menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sangkal diri artinya
Yang sudah saya sampaikan tadi adalah mementingkan bukan kepentingan diri, mengabaikan keberadaan diri kita sebagai orang yang saya berada ini. Kemudian berkata tidak pada keinginan sendiri. Kemudian pada perbuatan-perbuatan yang itu kesenangan saya pribadi, itu saya harus tahan itu menyangkal diri, dan termasuk adalah ambisi pribadi. Bahkan untuk hal-hal yang tadi, seseorang bahkan mau merealisasikannya, kalau dia betul-betul sangkar diri, itu setiap hari dia mati untuk itu. Dia mati untuk itu. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Yesus mengajarkan tentang penyangkalan diri kepada murid-muridnya? Mengapa? Saya beri pemahaman umum saja. Mengapa kita sering sangkal diri? Karena manusia itu pada hakikatnya egois. Bapak Ibu boleh tidak setuju dengan saya, tapi faktanya survei membuktikan manusia pada umumnya itu lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan orang lain. Jadi kepentingan pribadi itu jauh melampaui daripada kepentingan orang lain. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Yesus memanggil murid-muridnya untuk bukan hanya berpikir tentang kepentingan mereka pribadi, bukan hanya berpikir tentang bagaimana mereka mencari ikan untuk memenuhi kehidupan keluarga mereka, tapi sekarang mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Dan Yesus katakan, kamu harus ikut aku, tapi kalau ikut aku, menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya tidak bahas tentang memikul salib dan mengikut Yesus. Saya hanya bahas tentang penyangkalan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, musuh terbesar dalam hidup kita, itu bukanlah orang lain. Musuh terbesar dalam hidup kita sendiri adalah diri kita. Kita berperang terhadap diri kita. Kita berperang terhadap keinginan kita. Kita berperang tentang apa? Tentang banyak hal di diri kita yang belum berproses secara lebih baik. Dan kita harus menang terhadap diri sendiri. Orang yang menang terhadap diri sendiri, itulah pemenang yang sesungguhnya. Tapi orang yang tidak bisa menang terhadap pikirannya, terhadap hatinya, terhadap hidupnya, dia sulit untuk menang dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Karena orang yang menguasai diri, orang yang mampu mengendalikan diri, orang yang mampu setir dirinya adalah orang yang sebenarnya disebut sebagai pahlawan. Mengapa? Karena dia tidak lagi bermasalah dengan orang lain karena dirinya. Dia tidak lagi bermasalah dengan orang dengan kelakuannya. Dia tidak lagi bermasalah dengan orang lain karena hidupnya yang tidak beres. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, penyangkalan diri itu akan berdampak baik ketika orang ini lalu kemudian mulai mematikan kebiasaan-kebiasaan buruknya, kesenangan-kesenangan yang bersifat negatif, kesenangan-kesenangan yang bersifat membuat orang lain akhirnya disusahkan karenanya. Nah, mengapa Yesus mengajarkan penyangkalan diri? Karena dia sendiri itu menghidupinya. Yesus menjadi teladan sempurna soal menyangkal diri. Orang bijak berkata, guru yang baik adalah guru dengan segenap teladan hidupnya. Guru yang baik adalah guru dengan segenap teladan hidupnya. Ajarannya itu berbanding lurus dengan hidupnya. Dan hidupnya itu didasari dari pengajarannya. Jadi pengajarannya itu berbanding lurus dengan kehidupannya. Dan kehidupannya itu bersumber dari pemahaman pengajarannya. Itulah sebabnya ada orang menjalani hidup tapi tidak punya dasar pijakan pengajaran. Maka dia hanya jadi orang baik tanpa kejelasan apa yang baik yang dilakukannya itu dasar pemahamannya apa. Itu sebabnya kita bukan hanya jadi orang baik, tapi Tuhan mau kita menjadi orang benar. Karena orang baik belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti baik hidupnya. Bapak dan Ibu sekalian,
Yesus adalah pribadi yang berbanding lurus sejalan antara ajarannya dengan hidupnya. Dan Yesus sungguh menghidupi penyangkalan diri. Dan karena itu kita belajar terus-menerus kepada Yesus. Nah, dari firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, ada prinsip penyangkalan yang kita teladani dari Yesus. Prinsip-prinsip itu diajarkan oleh firman Allah dari Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan saya kutip nanti Matius pasal 26 itu dalam rangka meneguhkan kalimat penyangkalan diri. Nah, mari kita lihat ayat yang keempat, ayat kelima, dan ayat yang keenam. Bagian-bagian itu kita akan perinci satu-satu. Yang pertama, teladan penyangkalan diri yang pertama, Yesus ini tidak menganggap, atau saya mau katakan, Yesus ini mengabaikan status kealahannya. Ayat yang baru kita baca, yang di ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, sekalipun dia adalah rupa Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau Allah tetap bertahan dalam posisinya sebagai Allah, Yesus tetap bertahan pada posisinya dalam statusnya sebagai Allah, dia tidak mungkin menjadi manusia. Dia mengabaikan kealahannya. Dia mengabaikan kedudukannya sebagai Tuhan untuk turun menjadi manusia. Itu bukan jabatan yang levelnya pendek. Itu jabatan dari yang maha tinggi kepada maha rendah. Maka sikap hidup penyangkalan diri adalah bukan berada pada tinggi hati, tapi berada pada kerendahan hati. Itu penyangkalan diri. Nah, sifat egoistik, sifat dari manusia duniawi adalah selalu mencari kebanggaan diri, selalu mencari popularitas diri, selalu mencari apa untuk kemuliaan diri. Tapi Yesus tidak demikian. Dia yang adalah Allah, dia yang adalah Tuhan, dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maka dalam hidup, anak disekolahkan bukan untuk supaya kebanggaan diri kita. Supaya Allah dimuliakan dalam anak-anak kita. Kalau kita berkarir bukan dalam rangka untuk kebanggaan diri, karena itu akan membuat kita terpleset. Tapi dalam rangka supaya Allah dimuliakan di dalam karir dan pekerjaan kita. Karena karir itu hanya sebentar. Tapi efek daripada karir itu akan berdampak atau tidak bagi orang lain. Itu yang lebih penting. Di banyak orang, ketika orang tertentu kemudian berada pada puncak, kita tahu ini orang Kristen. Saudara, kita mendoakan orang-orang seperti ini. Karena apa? Orang yang berada di puncak, makin dia ke puncak, itu makin kencang goncangannya. Tapi makin kencang goncangannya, makin kuat dia berakar. Akarnya di mana? Makanya kalau orang tidak mengakar pada Yesus, gampang rubuh. Kalau orang membangun karirnya tidak di atas dasar Kristus, kesombongan muncul pada dirinya. Kalau orang kemudian sukses tidak dibangun di atas dasar Kristus, maka yang terjadi adalah dia menganggap Tuhan tidak penting. Yang penting adalah uang. Kemarin saya diundang sama dengan istri saya untuk bersama-sama mendoakan
salah satu orang yang buat usaha. Dia buat usaha kos-kosan. Usaha kos-kosan, lalu dia teringat, ini belum didoakan. Kita mendoakan, saya sampaikan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang berjaga, maka sia-sialah pengawal menjaganya. Saya sampaikan firman Tuhan singkatnya 5 menit, sampai 5 menit. Saya kata, hanya Tuhan saja. Bangun karena Tuhan. Penjagaan karena Tuhan. Rezeki karena Tuhan. Ketika orang menggeser Tuhan, merasa saya bisa bangun karena saya bisa semuanya aman karena saya bisa melakukan ini dan itu karena saya, maka satu titik tertentu nanti jeblok dia dan dia tidak mampu berdiri dengan kuat. Itulah sebabnya pelajaran menyangkal diri adalah tetaplah rendah hati. Sehebat apapun karir kita. Karena ada waktunya nanti kita tidak di situ. Tapi kita tetap rendah hati. Kebanggaan kita harus dibangun di atas dasar kebanggaan karena Tuhan. Saya bersyukur anak-anak ini Tuhan beri mereka kesempatan-kesempatan. Tapi saya selalu ingatkan kepada mereka, jangan lupa, kau bisa ini dan itu karena Tuhan. Kamu bisa ini dan itu karena Tuhan. Dan karena itu banggalah terhadap apa yang engkau raih, itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Saya sampaikan kepada dokter, puji syukur kepada Tuhan dokter, terima kasih untuk pertolongan selama proses untuk opa. Mereka tidak pernah terlihat, mereka tidak pernah langsung turun, tapi mereka ada bekerja di balik itu semua. Saudara, Bapak dan Ibu sekalian, dalam hidup kita belajar dari Tuhan. Dia yang adalah Allah, mengabaikan dikatakan kealahannya. Kolose pasal 1 ayat 15 kan berbicara itu, bahwa Yesus adalah gambar dan rupa Allah. Segala sesuatu berasal dari dia dan dicipta oleh dia. Tapi dia tidak menganggap diri sebagai yang dianggap, maksudnya ketika menjadi manusia, dia meninggalkan, mengabaikan semuanya itu. Karena yang lebih penting adalah kita. Kita ini berharga. Dia mau menjadi manusia dalam rangka untuk kepentingan kita. Nah, kalau untuk kepentingan Tuhan, kita juga demikian. Kita rela melakukan apa saja. Dia yang begitu hebat dan luar biasa, itu tidak menganggap kehebatannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tanggalkan semuanya itu. Pada akhirnya, apa yang kita mau bawa? Tidak ada apa-apa yang kita bawa. Yang kita bawa waktu kita meninggalkan segala sesuatu dunia ini, kita tidak bawa lagi kita punya rumah. Tidak bawa sertifikat. Tidak bawa. Yang kita jungkir balik untuk cicil itu. Kita tidak bawa. Kita juga tidak bawa sepeda motor kita. Yang karenanya kita juga berjuang. Kita juga tidak bawa hektaran tanah kita. Kita hanya butuh 2x1. Betul ya? Dan kalau agak lebar sedikit ya mungkin 10x10.
Kalau agak lebar sedikit. Kita juga tidak bawa emas yang kita punya. Bukan berarti jangan pakai emas. Saya senang kalau ke pasar itu. Kalau ke pasar itu, ibu-ibu yang jualan itu, wah, berderet. Nah, apakah emas atau tidak, yang penting berkilau. Bukan hanya di situ. Kadang-kadang orang tidak puas, giginya kurang mengkilat, ganti emas. Nah, kalau di Sumatera Barat kita sudah biasa itu lihat itu, gigi emas itu ada. Sengaja dipasang. Menentukan orang ini, wah ini hebat ini atau tidak. Jadi setiap senyum kelihatan emasnya. Dan kita bawa sama sekali. Jadi apa yang kita perjuangkan, apa yang kita sekarang usahakan, itu kita tidak bawa. Bukan berarti kita tidak butuh uang. Betul ya? Ibu yang punya usaha kos itu kemarin bilang begini. Apa Mi bilangnya? Ada orang yang katakan hidup itu uang bukan segala-galanya. Tapi kalau tidak punya uang, hidup seolah-olah mau mati. Jadi uang memang bukan segala-galanya. Tapi kita juga butuh uang. So kalau tidak ada uang, rasanya mau mati. Enggak lah, masa gak ada uang mau mati? Betul ya? Gak ada uang mau mati rasanya? Enggak juga. Tapi ada orang itu seperti itu. Karena hidup kita adalah kekayaan kita. Hidup kita ini loh sudah kekayaan kita. Jadi karena itu di hidup itu jangan diukur berdasarkan uang. Karena kita yang menghasilkan uang. Bukan uang yang menjadi tuan kita. Kita yang kendalikan uang. Tapi apa-apa kan butuh uang ya, betul ya? Itulah yang kadang-kadang menjebak kita. Tapi uang jangan menjadi segala-galanya ditempatkan. Tuhan harus menjadi yang segala-galanya. Itu yang pertama. Jadi, jangan menganggap sesuatu hal yang begitu dikejar orang lain itu sampai melebihi Tuhan. Jangan. Yang kedua, penyangkalan diri yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Filipi pasal 2 ayat 7, coba kita lihat. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita garis bawahi poin yang kedua adalah mengosongkan dirinya sendiri. Itu bahasa asli yang dipakai itu hampir sama lah arti dengan terjemahan ini. Itu kata yang dipakai itu adalah kenoo. Kata kenoo itu persis seperti terjemahan Alkitab kita, tapi mengosongkan dalam arti yang lain adalah menganggap tidak ada atau meniadakan. Meskipun ada, tapi dianggap tidak ada. Itu arti kata aslinya, kenoo. Punya, tapi merasa, enggak, ini bukan punya saya. Kenapa? Karena semua yang kita punya itu titipan saja. Pemiliknya adalah
Bapak dan Ibu sekalian, Yesus sendiri mengosongkan dirinya. Menganggap bahkan dalam arti yang lain, itu tidak berguna. Bagi orang lain itu, sesuatu hal yang luar biasa. Tapi dianggap tidak berguna. Jadi saya mau katakan terjemahannya adalah, harta kekayaan itu bukan sesuatu hal yang paling utama. Allah harus mendapatkan porsi yang lebih utama dalam hidup kita. Mengosongkan dirinya adalah arti kepada Yesus mengosongkan diri dan keberadaannya sebagai Allah dan mengambil satu keberadaan baru. Keberadaan sebagai Allah sekarang berpindah menjadi keberadaan sebagai manusia. Itu levelnya jauh sekali turun. Mengosongkan dirinya. Ia mengambil posisi dianggap tidak berguna. Tidak ada apa-apanya dalam pandangan dunia. Bapak Ibu coba lihat kehadiran Yesus ketika ada dalam dunia. Dia berada di keluarga kaya, di keluarga di kerajaan, padahal dia Allah loh. Dia ada di keluarga mana? Keluarga sederhana, tukang kayu. Sederhana. Lahirnya di mana? Di rumah sakit? Di kandang. Itu pun pinjam. Kerjanya apa? Pejabat? Pejabat bukan? Bukan pejabat. Dia bekerja sebagai tukang kayu. Mengikuti keluarga di mana dia ada. Yusuf sebagai keluarga manusia. Yang oleh keluarga ini dia ada di sana. Sederhana. Hidupnya sederhana. Bahkan Yesus katakan, kalau serigala mempunyai liang, burung di udara punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi jangan terlalu susah kalau belum punya ada rumah. Lalu matinya di mana? Disalib, sebuah kehinaan. Coba kita memberi pembandingan antara diri kita dengan Yesus. Lahir di keluarga mana? Ada tempat tinggal untuk melahirkan. Hidup kita tidak sesusah yang dia lewati. Kita masih hidup sampai hari ini. Jauh perbandingannya. Tapi Yesus telah memberikan sebuah contoh dan teladan kepada kita. Supaya mereka yang merasa terhina, terangkat. Mereka yang merasa rendah, diangkat dalam kemuliaan. Tuhan saja yang adalah pemilik dari segalanya, menempati posisi yang terendah. Jadi jangan terlalu menjadi orang yang akhirnya berkata, hidup saya kok seperti ini. Tidak. Yesus yang adalah pemilik surga saja sudah menempati posisi yang paling rendah dalam perjalanan hidup. Dia menyamakan dirinya dengan orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang biasa. Karena itu kita termasuk orang beruntung, bukan? Masih bisa tidur dengan nyenyak. Amin. Loh, tidur dengan nyenyak itu mahal loh. Ada orang yang bisa beli spring bed 25 juta tapi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi ada orang yang tidur di emperan toko bisa tidur dengan nyenyak sekali. Letaknya di mana? Letaknya bukan apa yang kita
pakai untuk tempat tidur. Tapi bagaimana rasa nikmat itu Tuhan beri kepada kita. Amin. Saya tidak mengatakan kita harus tidur di emperan toko. Tidak. Tapi saya memberi sebuah pembandingan. Allah itu luar biasa itu. Memberi pelajaran berharga kepada kita dalam hidup. Supaya kita sadar bahwa hidup kita ini begitu berharga dan bernilai. Sampai Tuhan kita itu menempati posisi yang terendah. Supaya kita bisa hidup. Yang ketiga, penyangkalan diri yang ketiga adalah Yesus mengambil rupa seorang hamba. Bukan orang kalau berkarir tidak mau jadi hamba. Ada yang cita-cita saya mau jadi hamba saja. Atau dolos. Filipi 2 ayat 7 berkata, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Rupa seorang hamba itu dari kata morpe, itu artinya sifat hamba. Rupa. Jadi dia memiripi cara hidup seorang hamba. Cara hidup seorang hamba apa? Manut, ikut, taat. Yesus menjadi seorang hamba. Bagaimana Tuhan bisa menjadi seorang hamba? Hamba. Doulos yang dipakai oleh istilah Alkitab adalah orang yang menempati posisi yang paling hina dalam status. Tapi Yesus mengambil posisi itu. Yesus mengenakan posisi itu. Karena itu kalau bagi kita sebagai pelayan Tuhan disebut sebagai hamba Tuhan. Jadi hamba itu apa? Bukan Tuhan. Dia hamba itu berada dalam posisi di mana tidak menempatkan diri sebagai Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita belajar kepada Tuhan kita. Yang rela menghambakan dirinya untuk saudara dan saya. Dengan demikian maka sikap hidup seperti inilah yang kita maksudkan. Bahkan di pasal 2 ayat 7 dikatakan lagi menjadi sama dengan manusia. Berada dalam kesamaan dengan manusia. Menyamakan dirinya atau menjadi sama dengan. Ia menyamakan dirinya kepada kita yang adalah ciptaan. Bagaimana seorang pencipta menyamakan dirinya dengan ciptaan. Makanya kita di dalam Jemaat Bukit Harapan, Pak Adi sudah tanamkan dari awal. Siapapun kita ketika kita berada di dalam kebersamaan di Bukit Harapan, sama kita. Sama. Kita sama-sama anaknya Tuhan. Kita tidak boleh dipisahkan dengan kelas-kelas dalam pikiran-pikiran yang kita bangun secara dunia. Tidak boleh. Perlakuannya sama perlakuannya. Dan dibeda-bedakan, sama perlakuan. Kita semua sama. Jadi menganggap sama satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih luar biasa. Kita sama sebagai saudara. Makanya di Bukit Harapan kita bangun itu sikap seperti itu. Satu dengan yang lain itu sama bernilai, sama berharga. Dan kita menghargai mereka sebagai saudara. Sebagai saudara. Mereka yang mempunyai keberuntungan lebih tetap rendah hati. Mereka yang mempunyai keberuntungan yang sedikit, jangan rendah diri. Karena kita sama-sama ciptaan yang saling menghargai, saling menghormati, saling menerima satu dengan yang lain. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita satu dengan yang lain itu menganggap diri sebagai saudara. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada.
Tidak ada. Sama. Kita sama-sama anak-anak Tuhan. Sama-sama hamba-hamba Tuhan. Karena itu dilarang merendahkan dengan kata-kata. Kita tidak diizinkan merendahkan orang lain dengan kata-kata kita. Karena sikap yang diteladankan Yesus, sekalipun dia Tuhan pun, dia masih menempati posisi terendah. Menjadi manusia. Tidak ada untungnya bagi Tuhan, untungnya bagi kita. Berikutnya di ayat yang ke-8, penyangkalan diri yang diteladankan oleh Yesus adalah, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Satu kali kami lagi di dalam kelas. Dosen saya namanya adalah Pak Mark Freer. Beliau adalah dosen yang mengajar kepada kami itu Injil Markus. Kalau saya tidak salah, waktu itu dia mengajar itu. Dia mengajar Injil-Injil dasar kepada kami. Nah, satu kali dia bawa ember, dia bawa handuk, dan kemudian melepas sepatu kami satu persatu di dalam ruang kelas. Dia duduk di lantai dan membasuh kaki kami satu-satu. Wah, saya rasanya mau melarikan diri. Tidak bisa. Ini dosen yang saya sangat hormati, saya sangat hargai. Jauh-jauh dari Amerika sana untuk lap kaki saya. Waduh, saya tidak bisa. Tidak bisa rasanya untuk menerima itu. Tapi kami tidak boleh bergerak. Dia terus lepas kaos kaki kami, lepas sepatu dan lap satu persatu. Kami semua terdiam sepanjang pelajaran 1 jam itu dia lap kaki kami. Waduh. Belum lagi kalau kaos kakinya kurang sedap. Selesai dia lap kaki kami. Dan dia katakan, seperti itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak memandang hina sebuah pelayanan kepada murid-muridnya. Tapi dia mau memberi contoh kepada kita tentang bagaimana belajar tentang merendahkan diri. Dia merendahkan dirinya. Tapi bukan hanya merendahkan dirinya. Dia juga mengajari kepada kita. Apa yang telah kuteladankan kepadamu dengan membasuh kaki. Hendaknya kalian saling membasuh kaki. Maksudnya apa? Tuhan ajarkan, aku sudah kasih teladan. Sekarang kalian teruskan untuk saling membasuh. Artinya apa? Saling melayani. Jangan cari kemuliaan, tapi carilah pelayanan. Karena ketika engkau melayani, itulah kemuliaan. Jadi tidak hina kalau kita melayani. Melayani sesama kita adalah sebuah tindakan melayani Tuhan kita. Tidak ada yang hina yang kita kerjakan dalam sebuah pelayanan. Karena itu kita teladani Yesus. Yang terakhir, Yesus menyangkal dirinya dengan taat sampai mati. Ayat yang ke-8. Bahkan sampai mati di kayu salib.
ada di sini sampai mati karena ikut Yesus? Ada. Kita paling tantangannya apa? Kalau hujan, ada cobaan, kita tetap jalan, ibadah. Ya kan? Kalau kita di tetangga, karena beda keyakinan, kadang-kadang kita disatru. Paling itu aja. Ya kan? Atau kalau di sekolah, karena mungkin kita pengikut Yesus lalu kemudian agak sedikit dianaktirikan. Itu belum apa-apa. Atau kadang-kadang kita tidak mendapatkan layanan yang lebih. Karena kita bukan pengikut mereka. Itu belum apa-apa. Bahkan Yesus dikatakan, bahkan sampai mati bagi kita. Kita tidak pernah sampai kemudian karena ikut Yesus mau dibunuh atau dipotong lehernya. Tidak sampai. Tapi Yesus mati buat kita. Itu berarti hidup kita begitu berharga. Begitu bernilai. Karena itu kita hargai hidup kita. Kita hargai hidup kita dengan apa? Mari kita hidup menghargai juga pengorbanan Kristus. Sehingga hidup yang kita jalani gak neko-neko. Hidup yang kita jalani secara benar. Sehingga dengan demikian penyangkalan diri itu sebenarnya dengan kita belajar untuk melepaskan egonya kita. Sifat egoistik kita, mementingkan kepentingan diri. Dan coba membangun kembali hidup kita yang bukan hanya berpikir tentang diri sendiri, tetapi memikirkan tentang kepentingan Tuhan atau kepentingan orang lain. Saya kadang-kadang dalam pekerjaan sudah tidak pikir lagi. Ya memang ada efeknya juga. Ketika kemudian bekerja sudah melampaui waktu, kadang-kadang kurang juga sehat. Karena ketika kita diberi tanggung jawab, kita tidak selesaikan, itu akan menjadi beban bagi orang lain. Dan karena itu kita belajar dalam hidup untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sehingga orang lain pun diberkati. Saya bersyukur karena Tuhan beri kekuatan sampai hari ini. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan meskipun juga tidak bisa sempurna mengerjakannya. Mungkin ada bagian-bagian yang terabaikan. Tapi saya belajar untuk bisa menggunakan waktu yang ada. Yesus menggunakan waktu yang masih ada selama 3,5 tahun dalam pelayanannya. Karena dia tahu waktunya akan segera tiba menuju kepada salib. Tapi dia tidak pernah berjalan menurut keinginannya sendiri. Ada hal yang utama yang dikerjakan. Apa itu? Apa yang menjadi kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Bukan kehendaknya. Bahkan sampai mati pun dia berkata, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Biarlah setiap kita berkata demikian setiap hari dalam hidup kita. Tuhan, matikan kehendak ego yang ada pada diriku. Dan biar kehendakmu yang aku kerjakan, biar kehendakmu yang aku lakukan, biar kehendakmu yang aku hidupi. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa.